Ya, kesalahan pemahaman daripada kita semua, ya termasuk saya dulu sebelum saya bertalaki, yaitu ketika gunnah, ketika nun bertasydid, mim bertasydid itu disamakan panjangnya, ya durasinya sama seperti mad tabi'i, padahal berbeda ya. Ketika nun bertasydid, mim bertasydid dikatakan 2 harokat, tapi 2 harokatnya itu temponya lebih lama sedikit daripada mad tabi'i. Nah, kalau mad tabi'i 2 harokat itu cuman hanya 1 ayunan ya. Hadza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali bersama channel Tahsin Yuk. Insya Allah hari ini kita akan belajar membenarkan atau membaca Al-Quran dengan benar, Quran surah Al-Mulk. Tapi sebelum itu saya ucapkan marhaban bikun, selamat datang kepada ayah bunda, ya teman-teman semua yang baru berkunjung kepada channel ini dan baru mengklik video channel ini. Saya ucapkan marhaban bikum, selamat datang daripada channel Tahsin Yuk. Dan juga saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada teman-teman ayah bunda yang sudah menonton video Tahsin Yuk, yang sudah subscribe dan juga like-nya. Ya, semoga video channel Tahsin Yuk, YouTube channel Tahsin Yuk semakin berkembang. Ya, untuk itu kami minta tolong ayah bunda yang baru mengklik video ini, kami minta tolong untuk subscribe yang belum subscribe dan like videonya, karena setiap like video itu akan sangat berpengaruh dengan video ini sehingga mudah tersebar dan bisa membantu teman-teman di luar sana. Baik, insya Allah kita mulai ya, kita mengurai tajwid tahsin ya, cara baca dengan mudah, cara baca dengan benar tapi dengan metode mudah, langsung praktek seperti itu. Baik, kemarin itu kita sudah sampai ayat 19 ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat 20. Ya teman-teman, ayah bunda bisa langsung lihat ke layar saja. Baik, kita mulai saja dari ta'awud sama-sama ya. Dari ta'awud ya, atau perhatikan dulu bibir saya ya. Tapi sebelum itu mohon maaf ya, kalau ada yang tidak suka dengan channel ini, saya mohon maaf, karena memang seperti itulah dulu ketika saya bertalaki dengan syekh, mulutnya harus dipaksakan ya. Kalaupun tidak bisa, kita sesuai dengan kemampuan kita saja ya. Intinya ketika dhammah u, mulut harus manyun, ketika kasroh mulut harus i, dan ketika fathah mulut harus betul-betul terbuka, a bukan atau berlebihan terbuka, nah seperti itu ya. Baik, langsung saja kita mulai ta'awud sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, jadi ketika huruf yang ada di kalimat isti'adzah atau ta'awud itu harus disempurnakan ya. A'udzu, a'u, hamzah dan ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita fokus ke ayat 20 ya, perhatikan dulu. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Oke, pelan-pelan kita sebutkan ya cara bacanya. Amman ya. Di sini ada mim bertasydid. Amman. Ingat ya ayah bunda, teman-teman semua, huruf mim yang bertasydid, nun bertasydid, 2 huruf ini mim nun yang bertasydid itu wajib gunnah 3 harokat ya, 3 harokat ya. Ada yang mengatakan 2 harokat ya, betul, akan tetapi harokat 2 harokat ini tidak sama seperti mad tabi'i ya. Mad tabi'i mana contohnya ini, hadza, nah ini mad tabi'i ya, hadza, nah, ini 2 harokat ya, 2 harokat itu 1 ayunan ya. Kesalahan pemahaman daripada teman-teman ya,
mohon maaf kita semua ya, termasuk saya dulu sebelum saya bertalaki, yaitu ketika gunnah, ketika nun bertasydid, mim bertasydid itu disamakan panjangnya ya, durasinya sama seperti mad tabi'i, padahal berbeda ya. Ketika nun bertasydid, mim bertasydid dikatakan 2 harokat, tapi 2 harokatnya itu temponya lebih lama sedikit daripada mad tabi'i. Ya, perhatikan amman, nah, jadi lebih lama. Amman hadza. Nah, kalau mad tabi'i 2 harokat itu cuman hanya 1 ayunan ya. Hadza, hadza. Nah, jangan hadza, tidak. Mad tabi'i tidak panjang seperti mim bertasydid ya. Mim bertasydid, saya ulangi, mim bertasydid memang 2 harokat tapi lebih daripada mad tabi'i. Makanya ada para ulama beda pendapat di sini. Ada yang mengatakan 2 harokat, ada yang mengatakan 3 harokat. Maka saya mengambil ya, ketika saya bertalaki dulu, ketika saya mengambil ilmu dari guru-guru saya, bahwa mereka berpendapat mim bertasydid, nun bertasydid itu 3 harokat. Amman hadza, nah, seperti ya. Amman hadzalladzi, hadzalladzi, kemudian huruf dzal di sini za-nya itu ujung lidah dikeluarkan sedikit ya, kemudian menyentuh langit-langit ya, mohon maaf, langit-langit bukan langit-langit, ujung gigi tadi za, hadzalladzi, dan ada aliran suaranya ya, bukan hanya sekedar da tapi za, ada aliran suara gitu ya. Amman hadzalladzi, hadzal, hanya besar, hadzalladzi huwa jun. Nah, perhatikan di sini huwa jundul lakum, huwa besar ya, hanya hu, jangan hu tapi huwa. Nah, tapi manyun ya, hu, karena setiap dhammah itu harus manyun, dhammah dan huruf waw ini harus manyun. Huwa jun. Nah, kemudian di sini ada nun mati ya, nun sukun berjumpa dengan huruf dal. Ini hukumnya apa? Hukumnya ikhfa. Ya, kalau ayah bunda jangan pusing-pusing dulu ya untuk menghafal ini hukumnya apa, tidak. Yang penting prakteknya saja. Sebenarnya saya sudah memberikan rumus tajwid mudah ya. Tidak perlu menghafal ini hukum apa, ini hukum tajwidnya ikhfa apa idhar apa iqlab, tidak. Kita perlu saja langsung nun mati bertemu huruf dal. Apa cara bacanya? Seperti itu, rumus mudah. Saya sudah buatkan video lengkapnya. Mungkin ayah bunda bisa klik link deskripsi di bawah. Langsung di situ ada rumus tajwid mudah. Klik saja, tonton videonya sampai habis. Insya Allah mudah, videonya tidak terlalu lama ya, mungkin sekitar 10 menitan saja. Insya Allah itu lebih bermanfaat ya. Jadi lebih mudah untuk pemula seperti itu. Nah, rumusnya saja. Jundul lakum. Nah, ini nun mati bertemu huruf dal, maka ditahan ya. Gunnah juga di sini masuk hidung dan 3 harokat. Ya, jadi setiap gunnah ini memang 3 harokat. Jundul lakum ya. Jundul lakum. Ingat ya, jangan salah paham ya. Saya mengatakan 3 harokat ini bukan berarti yang 2 harokat salah ya. Kan tadi saya sudah sampaikan perbedaan pendapat para ulama ya. Ada yang mengatakan 2 harokat, akan tetapi 2 harokat ini maksudnya lebih daripada mad tabi'i. Mohon maaf kepanjangan ya saya membahasnya. Ya, jundul lakum. Ya, dan perhatikan kesalahan yang sering ketika ikhfa ya, yaitu ketika nun mati bertemu huruf sesudahnya kebanyakan sama hanya eng saja, jundul lakum, sama hanya sekedar samar-samar, tidak ya. Akan tetapi nun mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfa ya, termasuk huruf dal, maka persiapan ke huruf sesudahnya, persiapan nun mati, persiapan ke huruf dal. Makhraj huruf dal itu yaitu ujung lidah menyentuh tempat tumbuh gigi dari atas. Ini gigi ya, gigi kita. Nah, ini langit-langit. Maka menyentuh dia di sini tempat tumbuh gigi seri atas di dalam. Nah, da. Maka ketika jun, lidah kita tadi menghampiri mau menyentuh.
Nah, makanya suaranya itu berasal dari ujung lidah. Jundul, mau menyentuh. Nah, jangan sampai ketika nun mati bertemu huruf dal itu hanya sekedar jundul lakum, tidak, tapi mau menyentuh, dirasakan jundul lakum ya. Memang agak ribet, tapi seperti itulah cara yang lebih tepat, seperti itu ya. Huwa jundul lakum yansurukum. Nah, kemudian yansurukum. Di sini nun mati bertemu huruf shad. Nah, ini ada pelajaran luar biasa. Di sini ada nun mati bertemu huruf shad, kemudian lagi nih nun mati bertemu huruf dal ya. Yansurukum. Mim mati bertemu huruf mim, banyak banget ya. Min dunir rahman. Nah, kita satu-satu pelan-pelan. Kalau nun mati bertemu huruf dal tadi, persiapan ke huruf dal. Jadi lidahnya mau menyentuh ke langit-langit yang tempat tumbuh gigi seri atas. Mau menyentuh, dan tahan 3 harokat. Kemudian nun mati bertemu huruf shad. Berbeda ya cara bacanya. Nun mati bertemu huruf shad, cara bacanya ujung lidah kita ya sama seperti mengucapkan huruf sin, sa, slo ya. Dari ujung lidah akan tetapi tebelkan ya, tebelkan, karena huruf shad ini dia memiliki sifat tebal, isti'ala dan idbaq. Yansurukum, bukan hanya sekedar yansurukum, tidak ya, akan tetapi ditebelkan. Yansurukum. Cara mendebalkannya bagaimana? Pangkal lidah dinaikkan. Wah, susah Ustadz, berat Ustadz, ribet ya. Ada yang komentar seperti itu. Ya, seperti itulah kita membenarkan bacaan Al-Quran ya. Tentunya berat karena lidah kita bukan seperti orang Arab. Oleh karena itu kita harus melatih bibir kita, lidah kita. Setidaknya bacaan kita itu ya meskipun tidak sama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita berusaha memiripilah saja. Karena apa yang diajarkan Rasulullah SAW menurun ke guru-guru kita, ke para sahabat, masyayikh dan seterusnya, sampai ke kita semua. Makanya kita harus baca sesuai dengan tuntunannya gitu, sesuai tahsin tajwid ya. Yansurukum. Nah, nun mati bertemu huruf shad tebal. Yansurukum min, nun mati bertemu huruf dal, min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Nah, saya langsung saja karena kepanjangan waktunya. Illa fi ghurur. Perhatikan ro di sini tebal ya. Ghurur. Bukan hanya ghurur, bukan ghurur tapi ghurur, tebal. Seperti itu ya. Ya, dan mohon maaf, huruf ro itu memang sebenarnya tidak boleh manyun ya. Ro, ri, ru ya. Ketika fathah, ketika kasrah tidak boleh manyun, tapi ketika dhammah manyun ru. Maka ketika dia fathah ro, dia tidak boleh manyun ya, bukan ro. Akan tetapi dulu ketika saya bersama Syekh masih dimaafkan kalau misalkan sedikit ro. Nah, seperti ini ro masih dimaafkan. Jangan sampai ro seperti ro sangat manyun, jangan sampai seperti itu ya. Baik, kalaupun lebih baik jangan manyun ro seperti itu. Tapi kalau ro masih dimaafkan ya. Baik, seperti itu ya. Ini banyak banget ya. Nun mati bertemu huruf dal, nun mati bertemu huruf shad ya, nun mati bertemu huruf dal, cara bacanya bagaimana. Kemudian di sini tadi mim bertasydid dibaca 3 harokat ditahan. Nah, sama ini juga mim bertasydid, ini juga sama nun shad, nun bertemu da itu juga harus ditahan 3 harokat. Baik, kita coba dari awal dipraktekkan ya sebelum saya tutup. Sama-sama dari awal ya, dari basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Ulang dari sini. Tarik nafas.
huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Shadaqallahul azim. Baik, semoga kesempatan kali ini ya kita mendapatkan banyak manfaat dan faedah daripada Al-Quran. Saya cukupkan dengan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Ya seperti itulah kita membaca Al-Quran, banyak ribetnya, banyak susahnya, tapi insya Allah ini menjadi pahala buat kita, apalagi lebih-lebih kita di bulan Ramadan ya. Baik, kita cukupkan dengan alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.